pada waktu malam dan siang. Malam ini masalah keilmuan untuk akhirat atau tentang masalah ibadah. Siang ini masalah keduniaan. Dari siksaan Allah yang Maha Pengasih. Siapa yang akan menjaga kita kalau kita nanti ini disiksa oleh Allah karena kurangnya ilmu-ilmu agama kita? Akhirnya kita sering lari ke dunia. Kira-kira siapa? Itu ditanyakan. Kalau bukan Allah Ta'ala yang nanti yang akan menjaga kita. Seharusnya kita ini selalu mengingat Allah, karena nanti Allah lah segala penolong bagi kita. Allah ini yang hanya bisa menolong pada waktu nanti kita di akhirat. Selain Allah ini nggak bisa yang akan menolong kita nanti di akhirat. Makanya kita selalu harus ingat dan ingat. Mendekat selalu kepada Allah Ta'ala. Mendekat selalu kepada Allah Ta'ala. Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Inilah. Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Jadi kebanyakan orang ketika mendapatkan rezeki yang lebih, kebanyakan orang ketika dititipi oleh Allah rezeki yang lebih, ini kebanyakan enggan mengingat orang lain, enggan mengingat orang-orang yang susah, hanya untuk kepentingannya diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, padahal itu yang nanti akan beruntut menjadi siksaan nanti di akhirat. Pada ayat-ayat sebelumnya saya pernah mengatakan ke jenengan, dibuka di dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa nanti harta benda yang jenengan ketika jenengan ini tidak dizakatkan, tidak disodakohkan, tidak diinfakkan, itu justru akan menjadi bara untuk membakar diri jenengan sendiri. Jenengan akan tidur di bara api dengan selimut api. Mungkin jenengan pernah mendengar ayat itu. Harusnya ketika jauh-jauh hari jenengan sudah mendengar itu, jenengan harusnya lebih takut, karena itu hak, itu hak. Al-Quran ini tidak pernah bohong. Al-Quran ini adalah kitab yang sebenar-benarnya. Maka dari jauh hari ketika jenengan sudah mendengar ayat itu, jenengan harusnya lebih takut. Apalagi kesini ini semakin keras, semakin keras. Makanya jenengan lebih introspeksi lagi ke dalam diri jenengan. Apakah jenengan tidak takut dengan azab Allah? Apakah jenengan tidak takut dengan api neraka? Maka di sini dituliskan, tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. Inilah, kalau memang orang itu belum tahu, mungkin masih wajar. Lah tapi bagi mereka, bagi jenengan yang sudah mendengar sampai jenengan tidak takut, itu sungguh keterlaluan jenengan. Saya bilang sungguh keterlaluan. Karena yang jenengan dengarkan ini dari ayat-ayat suci Al-Quran, bukan dari komik atau majalah, tapi ini kitab yang hak, kitab yang sebenar-benarnya. Jadikanlah satu surat ini sebagai cambuk untuk hati jenengan, untuk kesadaran diri jenengan, untuk lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, lebih takut lagi kepada Allah Ta'ala, karena hak. Jenengan boleh lihat di luaran sana, sudah banyak orang yang meninggal. Wallahu a'lam, nggak tahu. Makanya apa jenengan nggak takut dengan kejadian itu? Jenengan tidak takut ketika itu menimpa diri jenengan, jenengan belum siap sama sekali. Padahal jenengan sudah mendengar, dan dikatakan lagi di ayat suci Al-Quran, ketika orang yang sudah mendengar, sudah tahu, dan dia tidak mau melaksanakan, maka siksaannya lebih pedih daripada orang yang tidak tahu. Baik. Karena datangnya jenengan ke sini ini karena hidayah Allah Ta'ala.
dipertemukannya jenengan dengan ayat-ayat suci Al-Quran ini karena hidayahnya daripada Allah Ta'ala. Ini yang menjadikan jenengan kenapa kok siksaannya lebih pedih, karena satu, ketika jenengan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, jenengan menyepelekan, ini yang kena sentuh. Yang kedua, ketika jenengan sudah tahu tapi tidak jenengan melaksanakan, berarti ibarat jenengan menantang kepada Allah Ta'ala. Ini ya. Ini kenapa kok siksaannya lebih pedih, itu karena dua faktor yang menunjang jenengan. Satu, karena jenengan ini melalaikan hidayah yang sudah diberikan kepada Allah, amanah yang sudah diberikan kepada Allah. Yang kedua, jenengan menantang kepada Allah Ta'ala. Ini jenengan coba bayangkan, andai kata anak jenengan disekolahkan jenengan. Ketika sudah disekolahkan jenengan ini berharap anak jenengan ini akan patuh kepada orang tuanya. Setiap perintah orang tuanya, anak ini akan mengikuti. Ketika anak jenengan sudah disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, justru anak jenengan ini bukannya ngikut jenengan, malah membantah jenengan dan melawan jenengan. Kira-kira jenengan gimana rasanya? Ya, ini saja sama. Jenengan bisa logikakan secara akal sehat perumpamaan yang mudah, yang bisa untuk lebih jenengan introspeksi lagi. Maka saya sering mengatakan, gimana anak jenengan ini mau jadi anak yang soleh ketika jenengan sendiri masih menantang Allah Ta'ala? Gimana anak jenengan mau nurut dengan jenengan ketika jenengan sendiri masih membantah perintah-perintahnya dari Allah Ta'ala? Maka jangan jenengan salahkan anak jenengan, tapi salahkanlah diri jenengan sendiri. Karena jenengan juga sudah menantang Allah, membantah kepada Allah Ta'ala. Ini ya. Jadi lebih introspeksilah pada diri kita sendiri. Maka saya sering mengatakan kepada jenengan, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Lebih introspeksilah ya. Walaupun orang lain yang salah, tapi jangan pernah kita ini menganggap orang lain yang salah, tapi jadikan itu satu cambuk untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Insya Allah itu justru akan menambah keimanan kita. Itu akan bisa merubah akhlakul karimah kita. Kita bisa merubah karakter-karakter yang jelek di diri kita untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi ketika jenengan ini merasa jenengan benar, orang lain yang salah, maka jenengan tidak akan berubah. Ketika ada datangnya satu permasalahan kepada diri jenengan sendiri, ya, jangan pernah menganggap benar, tapi menganggaplah jenengan yang salah. Benahi diri ya. Kalau jenengan terus mau membenahi keimanan jenengan, membenahi akhlakul karimah jenengan semakin tawadhu, semakin tunduk, semakin bersujud, semakin istiqomah kepada Allah Ta'ala, insya Allah Allah Ta'ala semakin menjaga jenengan. Karena sebaik-baiknya pertolongan itu hanya dari Allah Ta'ala. Manusia ini tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatannya Gusti Allah Ta'ala. Inilah, maka sering mengajarkan jenengan, ayo jalankan ya. Masalah berat ataupun tidak, itu sebenarnya dari diri jenengan sendiri. Allah akan menurunkan ujian kepada manusia itu tidak akan melebihi batas kemampuan manusianya itu sendiri ya, tidak akan melebihi. Kalaupun itu terjadi di jenengan, pasti Allah sudah memperhitungkan mampu jenengan. Cuman kembali lagi saya bilang kepada jenengan masih berat dengan ego apa tidak? Jenengan masih menggunakan ego apa tidak? Ini jawaban jenengan.